Adit mualaf. Gue bilang, mualaf apaan? Gue kan muslim. Dari muslim ke muslim. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Ramos Nenggo. Buat sahabat-sahabat mantap dang, kali ini Bang Ramos akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang yang paling juga diincar di netizen. Karena beliau ini orang juga yang sangat-sangat troublemaker juga seperti Bang Ramos. Siapa lagi kalau bukan Siapa coba? Adit. Mereka gak akan tahu bang. Dengan tampilan gue begini. Oh iya. Ini Siapa? Ini Kok siapa ya? berubah? Jadi Berubah. Adit ini ada melakukan perubahan yang signifikan di mana breoknya dipotong. Dipotong habis. Dipotong jadi breoknya hilang. Oke, Bro Adit. Halo Bang Ramos. Terima kasih udah datang. Thank you juga udah ngundang nih. Appreciate banget udah mau datang jauh-jauh buat ke tempatnya Bang Ramos buat ngobrol-ngobrol. Dan sekarang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah sehat baik, ya. sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa ya. Semangat, Tetap dong, tetap semangat. tetap ganteng. Ya tetap semangat lah. Tetap semangat lah ya. Setelah kelar dari kompetisi yang sangat besar itu, Betul. ya gue lebih menenangkan diri sih sekarang Bang. Kalau boleh tahu kan, lu hobi banget main musik, makanya nih ada gitar nih di sini. Sedangkan lu ikut kompetisi yang berbeda. Harusnya lu ikut ke Indonesian Idol, The Voice. Ngomong tuh, itu kompetisi yang lain lah gitu. Di Ya bidang kompetisi nyanyi musik lah ya. Musik lah. Harusnya kan lu ke sana. Kenapa lu malah memilih kompetisi panci memanci, sendok menyendok sama potong memotong gitu loh. Ini sesuatu yang sangat berbeda jauh dengan karakter lu musisi dan dia musisinya mainnya keras. Drummer soalnya. Tapi suaranya juga keren, bisa juga main gitar. Tapi kalau di posisi band lu kebanyakan di Gue di drum. ya. Gue main drum, gitar atau drum. Gitar atau drum Tuh. ya. Jadi gini Bang, gue dari kecil didikan orang tua gue itu selalu bermain musik. Dari kecil nih. Bokap gue. Oh, bokap lu hobi musik? Hobi musik. Jadi orang tua lu support dan lu dari kecil sudah mulai ke musik. Gue dari kecil udah main musik. Gue sekitar 7 tahun main piano. Tiap dari umur berapa ya? Dari kecil banget sampai SD kelas 6 lah. Kalau nggak salah gue masih main piano. Sampai akhirnya gue nemuin gitar, gue belajar gitar, gue belajar bass, dan gue kecantol drum kelas 5 SD. Dari piano, Ya. gitar, mainnya keras. Main keras. Langsung main drum tuh dari kecil. Emang bokap gue tuh penikmat musik banget Bang. Jadi waktu gue kecil itu gue udah diajak ke kafe nih. Misalkan Dit, Sabtu nih, yuk. Gue panggilnya AA nih. Kalau di rumah gue panggil AA. Dipanggil AA. Soalnya di Sunda kan, Sukabumi AA. Dan lu paling tua Gue cowok? paling gede cowok. Gue Gue selalu yang setiap Sabtu diajak sama bokap gue ke kafe gitu kan, sama dia ketemu teman-temannya, dia kumpul-kumpul, terus dia ngomong ya udah Dit, ngejam lah gitu, ngejam main drum. Itu dari kecil Bang gue, kasih main SD. Gue udah mulai. Terus ternyata ya alhamdulillahnya ternyata gue bisa main drum waktu itu, dan ya udah mulai kayak dari kelas 6 SD gue udah mulai cari duit. Sabtu 6 SD? 6 SD. Cari duit? Gue manggung. Gue ikut Manggung sama band bokap. Jadi bokap lu ini walaupun PNS tapi ngeband juga. Ya, jadi bokap gue itu sering ngumpulin pengamen. Zaman itu ya. Zaman dulu. Bokap gue kan kalau misalkan keluar kota dari Sukabumi pakai bis, ada pengamen. Terus wah suaranya bagus, main gitar bagus, main ke rumah yuk gitu. Ditarik. Dikumpulin di rumah jadi kayak apa ya, musyawarah lah gitu kan. Ya. Dikumpulin, nanti gue ikut. Kelas 6 SD itu udah gue mulai ikut main sama mereka. Umurnya jauh Bang. Gue umur 12 tahun gue main ngeband tuh sama umur yang udah 27, 30 gitu. Udah pada tua-tua. Gue paling kecil waktu itu. Oh gila, gaul banget bokapnya. Bokap gue keren dulu ya. Oh sekarang enggak ya? Dulu bokapnya dulu ya. Oke, itulah itu yang akhirnya darah lu itu mulai masuk, ibaratnya suntikan vitamin musik yang udah mulai menyatu. Dan itu udah menurut lu itu udah menjadi salah satu bagian part hidup lo. Musik. Iya, musik. Gue tanpa musik ya gue nggak bisa hidup. Wow. Gue bangun tidur denger musik. Mau mandi denger musik, gitu kan. Pakai baju denger musik. Tapi kenapa lu bisa pilih yang masak? Gue jujur Bang, gue masak ini baru awal-awal 2015-16. Bukanlah awal lah itu, Bor. Ini 2020. Tapi musik gue dari umur 12 tahun. Iya. Oh iya, kalau dibandingkan dengan lu musik, dengan lu baru mulai happy ke masak itu
ya jauh gitu. Gue tetap musisi. Makanya kenapa gue dibilang ya gue musisi. Betul. Gue selalu bilang gue musisi yang terjebak di dapur. Tapi gue jatuh cinta sama yang terjebak ini. Oke, dan itu yang akhirnya membuat lu mendapatkan satu bagian baru yang dulunya musik, sekarang masak, dan lu jatuh cinta juga dengan masak tanpa harus meninggalkan musik. Musik ini. Karena yang gue rasa waktu itu gue kerja di dapur. Gue datang pagi-pagi masak, enjoy. Oke. Tapi di saat gue tambah lagi sama denger musik, wah tambah enjoy lagi. Itu udah gua gitu. Musik, masak tuh udah. Makanya kenapa kan nama gue Muhammad Adi Utama kan. Muhammad, musik, masak ya gua. Itu udah jadi 3M. 3M. Iya ya. Muhammad musik, masak. Lu kayak merek kaca film 3M. Oke. Nah, sekarang nih yang mungkin teman-teman sahabat Mantap Dang pengen tahu nih, atau mungkin belum tahu dan bakal akan tahu. Jadi teman-teman, aku udah banyak ngobrol sama Bro Adi. Ternyata dia ini profesional juga di kitchen. Dalam arti pernah kerja di kitchen yang walaupun dia lebih banyak menghabiskan waktu di musik dan menghabiskan waktu di kitchen juga unik. Uniknya di mana? Yang gue bingung, ngapain lu jauh-jauh ke Slovakia? Nah, jadi waktu awalnya itu 2012. Gua bukan diajak sih, dapat tawaran dari paman, dari om. Oke, dari paman lu. Ya, ada beasiswa ke Slovakia. Waktu itu gua masih kuliah di salah satu universitas seni di Jakarta. Institut seni Jakarta. Oke. Gua kuliah di sana setahunan lah gitu. Gue udah nggak jelas juga gitu, udah mulai nggak happy soalnya ekspektasi gue musik dan yang gue pengen dan yang gue dapetin di kampus ternyata beda banget. Jadi lu akhirnya mencoba untuk ngajuin ibaratnya kayak visa atau paspor mungkin lah ya untuk kesana. Enggak bang, pertama interview dulu. Interview. Alasan lu pengen kesana apa awalnya? Nah itu di interview ya. Mereka nanya dulu gitu kan, kenapa kamu mau kesana? Ya gue orangnya selalu begitu. Gue ditanya masuk kompetisi masak aja, kenapa kamu masuk ke sana? Iya betul. Ya karena ya udah gitu. Gue selalu ngomong apa yang terjadi sekarang ya sekarang. Future is future gitu kan. Kedepannya gue nggak tahu. Gue datang ke sana, gue di interview, gue ditanya-tanya kayak yang ya udah lu siap nggak ke sana, bla 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 bla, bahasa Inggris lo kayak gimana? Oke, gue bisa. Interview pertama. Lolos. Oke. Baru kedua, langsung pergi enggak? Belum. Wah, belum. Kesana lagi bawa dokumen. Lagi. Jadi kayak lanjut lagi ya, gitu. Kayak bawa dokumennya yang ya surat keterangan baik. Oke. Kan dari Kapolda. SKCK gitu lah. SKCK, surat general check up kesehatan. Terus paspor. Nah, udah dibawa tuh semua dokumen. Itu yang kedua, interview kedua. Ya udah kan, udah di interview bla 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 bla, bener ya Mas Adit mau berangkat ke sana, siap. Gue bilang gue siap ke sana kapanpun gue siap. Ya udah kita urusin bla 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 bla. Yang ketiga udah jadi visa. Wow. Visa gue udah jadi. Dan visanya tuh visa apa? Visa kita berangkat waktu gue berangkat pertama Schengen. Visa untuk masuk dulu. Masuk dulu. Ntar baru dirubah di sana. Jadi masuk dulu dikasih waktu kayak 6 bulan deh. 6 bulan 3 sampai 6 bulan. Kita dikasih gratis visa untuk masuk ke seluruh Eropa. Wow. Bebas tuh. Bebas, enak banget. Nah, gua kesana tanpa ada persiapan, gitu kan? Tanpa ada persiapan. Tahun berapa kira-kira? 2012 September gua masih. Wah, 2012 itu waktu gua resign malah dari bank. Lama juga ya, 8 tahun yang lalu loh. 8 tahun lalu itu September 2012. Tanggal 26 gua cabut. Wow. Nah, di situ gua sebenarnya kayak ketipu, Bang. Gua masuk ke sana di embel-embelin di sana tuh bisa pakai bahasa Inggris. Ternyata tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Bayangin bang, gue nggak punya keluarga nih. Gue tinggal sendiri. Iya loh. Gue janjian tuh sama orang Papua. Orang Papua yang sudah pernah di sana, yang tinggal di sana. Itu kontak-kontakan lewat Facebook. Gue belum pernah ketemu. Itu pun belum pernah ketemu orangnya. Bukan saudara lu. Cuma ngobrol lewat media sosial. Dicari sama om gue nih ada mahasiswa. Ini lu gila, sinting apa nekat sih sebenarnya? Itu tai bang, sumpah. Gue datang tuh, gue bahasa Inggris pun orang lain cari kayak yang bahasa yang bisa dikomunikasiin minimal kayak Inggris. Gue diomongin bahwa di sana tuh bisa bahasa Inggris, tenang aja lu kuliah pakai bahasa Inggris. Ya udah gue cabut. Gue sampai sana anjing, gue bilang ini. Gue masih ingat turun dari pesawat, gue disuruh naik bis. Gue naik bis. Tulisannya juga yang aneh-aneh gitu. Tulisannya Latin tetap, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi. Oh. Gue ngomong oke, kayak
can you help me? Mereka nggak tahu. Gue cuma bilang ya udah Bratislava, ibu kota. Bratislava. Yaudah naik bis ini, bayar. Udah gue berangkat sendiri. Sampai gue ke stasiun, sampai ke halte bis. Stasiun bis. Gue dengan koper yang gede 2 biji bawa jaket karena gue ekspektasi gue bener-bener buta nih Slovakia kayak gimana. Iya, betul. Gue bawa jaket tebal setebal-tebalnya. Kalau misalkan lu lihat tukang villa di puncak nih pakai jaket tebal 10 kali tebal dari itu gue pakai. Dan gue sampai ke sana panas. Panas banget. Asumsi lu salju. Iya, soalnya kan September. Padahal panas banget. Masih panas. Summer. Gue ada bawa jaket itu kan. Wah, gue anjing gue bilang ini gimana? Sejam setengah gue nungguin. Gue nggak tahu orangnya yang mana. Orang kulit hitam banyak. Papua tapi orangnya yang kan mana? Kulit hitam ya. Iya betul. Dan gue nggak tahu nih yang mana orangnya. Dia nggak tahu juga karena gue gue kelihatan emang kayak Chinese. Bener nih. Iya, padahal lu bukan. Iya. Di pemikiran dia karena kita lewat Facebook doang. Betul. Pemikiran dia ya udah Adit orang Indonesia gitu kan. Iya. Selayaknya dia pemikiran Indonesia. Gue nungguin kayak begini, gue di sini dia di situ, diem. Duduk gue bawa koper begini aja kayak orang goblok. Lu nggak telepon? Nggak ada. Itu apa BBM ya zaman lu apa sih? Nggak, udah iPhone. Udah HP, udah iPhone. WhatsApp lah. Gitu belum ya? WhatsApp ada sih kalau nggak salah, tapi belum inilah. Kan gue nggak ada sinyal. Oh iya sih. WiFi nggak ada. Internet gratis. Sinting sih kalau gue bilang sinting. Itu gila bang. Sampai akhirnya gue ngedumel. Gue lagi kan gue orangnya pendiam ya, nggak pernah ini. Di saat gue udah kesel, gue ngedumel anjing. Dia ngeliat, wah ini orang Indonesia. Karena kata anjing itu. Jadi teman-teman ya, kata anjing itu tidak selalu sesuatu yang negatif ya. Betul. Ternyata ada unsur positif. Ada unsur positif ya. Di saat gue ngedumel itu anjing, gue bilang, wah anjing nih gimana gitu kan. Dia ngeliat, wah kamu orang Indonesia gitu kan. Iya orang Indonesia. Adit kamu, iya. Namanya Elianus Sabuni. Halo. Bang Elianus. Kamu Adit? Iya bang. Oh, saya Elianus. Gua, ini oke bang. Saya udah nungguin lama. Oh, saya lihat kamu, tapi saya takut salah orang. Gitu. Takut salah orang. Sama kok juga gitu kan. Takut salah orang anjing. Ya udah deh, udah berangkat gue dianterin ke sana. Ada hal kocak nih gue pengen cerita. Oke. Dia nanya, kamu makan apa? Gue bilang, dia nanya makan babi? Enggak. Makan ayam aja gimana? Yaudah, aku ajak kamu ke ekspektasi gue ayam goreng nasi dong. Ya, di sana. Slovakia. Asumsi lu kayak Indonesia. Dan si Elianus ini udah cabut. Udah kamu pesen aja katanya. Saya mau ada teman lagi nih. Kamu tungguin di sini. Ya udah. Pilih. Ya gue pesen gitu kan pakai bahasa Inggris. Oh, di sana masih bisa pakai bahasa Inggris. Soalnya kan itu kalau enggak ada namanya bahasa telunjuk. Bahasa telunjuk. Ya, benar bahasa telunjuk. Kan kalau Facebook enak tinggal gini. Tapi kan kalau perusahaan luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Oh iya, karena itu standar masuk ya harus bisa bahasa Inggris. Sama, betul. Sana. Terus gue lihat mana, itu kan kok nggak ada gitu kan. Gue tanya dong dengan pede. Excuse me, do you have chicken burger? Gitu kan. No, chicken crispy chicken. Atau apalah itu. Ayam goreng. No, we don't have. We are. Oh ya udah. Yeah, McDonald. Do you have chicken nugget? Yeah. Oke, chicken nugget. With rice please. What? Kayak gitu kan. Nasi gitu kan. Kita nggak jual nasi. No. Gue dengan pede. Itu harus ada nasi di depan ada nasi. No. Teman gue datang lagi. Waduh, kamu jangan kampungan gitu kan. Kamu jangan kampungan dong Bang Adit gitu ya. Kenapa Bang Eli? Ya di sini mana ada nasi gitu ya. Nasi itu di Indonesia doang, enggak ada ayam di sini. Anjing, gue malu bangsat. Terus chicken nuggetnya isinya apa? Chicken nugget doang 4 biji. Jadi enggak ada nasi. Jadi pengganti karbonya kentang goreng. Oh, kentang goreng atau mereka lebih ke burger. Burger banyak banget pilihan tuh. Banyak pilihan. Wow, ini sesuatu yang mungkin jadi informasi bagus juga buat teman-teman yang pengen mungkin ke Slovakia ya. Iya. Jadi ternyata French fries aja itu ngikutin kultur setiap negara. Iya, karbohidrat tuh pasti ngikutin ternyata. Betul. Gue baru tahu tuh ya, dikasih tahu kayak gitu, ternyata emang benar. Di Eropa tuh nggak ada, di fast food itu nasi. Nggak, nasi. Tapi kalau kita cari di supermarket gitu, beras ada? Beras ada di pasar Vietnam. Pasar Vietnam. Oh, jadi Asian inilah market ya. Jadi ada satu pasar gede, distrik gitu. Kayak gini lah gitu. Iya. Itu toko-toko Vietnam. Jadi makanan Asia ada ya, pasti ada beras. Ada beras. Dan mahal, hati-hati. Hah? Beras mahal.
Dan kalian uangnya pakai euro. 5 liter. Lebih mahal dibanding US dollar. Iya, di atas. 5 liter beras itu bang, 20 berarti saya 350.000. 5 liter 350.000. Dia jualan apa mau pengen cepet-cepet naik kaya raya? Naik haji itu yang naik jualan. haji, naik. Ya, mungkin karena itu kan diimpor. Oh, mereka di sana tidak memproduksi. Nggak bisa. Taninya mungkin lebih ke kentang, nggak tumbuh. gandum. Beras nggak tumbuh. Musim dingin. Struktur tanahnya tidak cocok ya. Nggak akan tumbuh. Beras-berasan tuh nggak akan tumbuh. Nah, gue mau pengen tanya nih, dengan kita karakter orang Indonesia ini kan apa-apa tuh makan banyak, kalau nggak pakai nasi tetap aja bilang nggak kenyang. Betul. Berarti lu butuh adaptasi terhadap makanan ya di sana. Ya, betul banget. Adaptasi terberat gue sih waktu itu ya itu karbohidrat. Karbohidrat tuh susah dicari. Malah mungkin daging murah kali ya di sana ya. Babi murah. Ya, tapi kan lu nggak makan babi. Gue akhirnya ngomong ke nyokap gue. Gue ngomong ke keluarga gue. Mah, gue bilang, gue beli ayam harganya segini. Beli babi harganya segini. Duit yang lu kirim, gue dikirim kan. Gue dikirim juga ditambahin. Masih disupport lah. Masih disupport dengan keluarga. Kalau misalkan gue makan ayam tiap hari, ya udah akhir bulan lu nggak makan. Nah, akhir bulan gue nggak makan. Gue minta maaf, gue bilang. Gue minta maaf. Gue Muslim. Iya. Tapi mau nggak mau, betul. Gue harus makan yang. Iya, kadang-kadang ya mau gimana ya, susah juga sih kalau ngomongin hal itu. Ya gue juga nggak bisa komentar ya. Tapi memang mungkin banyak orang yang mengkomentar itu. Kalau dia nggak berada di posisi itu beda lagi. Beda lagi. Jadi ya kadang-kadang ya memang ya itu ya di negara orang lain kita nggak bisa ekspektasi seperti yang kita mau ya. Iya betul susah banget. Awal mula lu mulai belajar masak itu di Slovakia di mana? Di rumah? Atau lu nekat dengan memang orang ini sinting banget sih nekat untuk gue mau pengen cari kerja deh. Gue nekat. Gue nggak punya basic bang. Pertama kali gue ke dapur gue nggak punya basic. Nah, masak nasi, mie, gue sampai kolong. Dan mie bukan bikin mie instan maksudnya. Mie instan. Bukan bikin mie dari scratch. Bukan. Mie instan. Gue sampai, gue males. Gue tuh orang yang males bang. Dulu tuh gue, nasi nih. Gue misalkan gue beli rice cooker, beli beras buat stok. Daging kaleng. Gue nggak masak. Gue bikin nasi, gue masukin dagingnya ke rice cooker. Gue makan. Iya makan, jadi biar anget. Jadi gitu. nasi daging. Nasi daging. Gue males. Gue orang yang males. Sampai gue kena kolesterol. Lu bayangin bang. Masih muda kena kolesterol. Gue, ya namanya di sana gitu kan. Gue butuh duit lebih gitu kan untuk sesuatu. Gue makan sehari itu 8 telur pakai nasi dan plus mayones. Sidih, mayones aja kan dari telur. Nah, kena gue kolesterol. Kena sakit gak kolesterol. Mudah gitu karena karena pola hidup dan pola makan lu. Gue pengen ngirit banget dulu tuh, tapi yang ngiritnya tuh karena sesuatu yang menurut gue ya itu nggak harus dibahas, tapi gue senang melakukan itu pada saat itu. Gitu. Jadi sebenarnya seru lah kalau kita bahas gali-gali nanti ya. Nah terus lu akhirnya setelah di Slovakia itu di sana berapa bulan di sana baru mulai lu masuk ke dunia makanan, memasak? Belum. Gua itu baru 3 tahun gua di Slovakia, gua baru masuk ke dapur. Wow, jadi 3 tahun itu lu ngapain? 3 tahun awal. Ya gua kerja serabutan. Di sana? Iya, serabutan. Serius, Bor? Serius, Bang. Buat nambah-nambah, ilegal lagi. Ilegal gua dulu. Gua kerja ngebangun lapang tenis. Lapangan tenis. Tanah kosong gue bikin lapang tenis. Jadi kalau kayak di sini tukang kali ya. Kalau di Indonesia ya. Tukang bangunan gitu loh, tukang proyek. Kalau zaman anak sekarang kan namanya kuli proyek. Jadi ada agensi gitu, orang-orang kayak kita dari foreigner, dari tenaga kerja asing untuk Slovakia. Kita bisa dapat kerjaan di situ. Dikit banget sumpah. Kecil banget dapat duitnya. Ya, tapi mau nggak mau lu harus melakukan hal itu. Ya, gue harus melakukan hal itu buat nambah-nambah. Gue pernah kerja jadi tukang bangun itu lapangan tenis. Terus cover lapang tenis kalau winter gue pernah. Nih, yang kedua. Kan lapang tenis jadi nih. Orang sana kan sukanya olahraga. Iya. Nah, jadi harus emang walaupun winter salju dingin, gue pengen main tenis. Gue tutupin itu.
Lapang tenis gue tutupin pakai terpal gede. Orang Adit kuli bangunan. Kuli bangunan. Gue dulu kuli bangunan. Kuli bangunan. Oke. Terus pindah-pindah bang. Pindah tempat tinggal. Kalau di Indonesia tuh kayak go move gitulah, move yang lu panggil orang terus datang mobil, lu pindahin barang dari lokasi A ke lokasi B. Oh, sorry, maksud lu kerja yang orang tuh kalau pindahin barang butuh tukang kuli angkut gitu. Iya. Lu kerja kayak gitu juga? Gitu juga gue. Dulu gue kerja kayak gitu. Yang penting gue dapet duit. Orang tua lu tahu nggak? Orang tahu. Dan orang tua lu nggak masalah. Orang tua gue pengen gue dewasa. Jadi gini. Ini yang sebenarnya pertanyaan bukan menjebak, yang gue pengen tahu. Kalau sampai ada orang tua yang mensupport anaknya melakukan hal yang seperti dilakukan, kan itu menurut gue halal dong. Iya. Dan sorry to say ya orang tua mana sih rela anaknya buat kerjaan seperti itu? Betul. Tapi mau ya berarti karena orang tua lu sangat dewasa dan pengen lu juga di sana jadi mandiri. Betul. Ini salah satu kenapa orang tua gue pengen gue ada di Slovakia waktu itu karena lu bandel kali ya waktu di Indonesia. Gue bandel banget bang. Waduh, semua udah gue cobain lah kasarnya kayak gitu ya. Semua udah gue cobain. Gue bandel banget. Tapi gue manja. Ya iyalah kelihatan lah. Gue manja banget lah. Jadi lu bandel. Jangan-jangan faktor ini kali yang men-trigger lu untuk pengen keluar dari bandelan lu di sini, atau karena faktor ini juga yang orang tua mensupport lu daripada anak gua rusaknya di Indonesia, daripada itu mendingan keluar deh supaya jadi lebih wawasannya lebih terbuka, lebih mandiri gitu. Gua nggak tahu ya, gue pun tidak mau mempertanyakan itu ke keluarga gua karena itu bukan hal yang gue pengen tahu. Betul. Itu kan kenapa gue bisa bilang dulu emosi 19 tahun gue merasa gue dibuang sama keluarga gue kan. Gue sampai ngomong ke nyokap gue dibuang sama lu nggak sayang sama gue, sampai kayak gitu gue ngomong kan. Tapi ternyata enggak, mereka nggak pernah ngomong apa-apa. Gue yang belajar di sana. Sedih banget sekarang. Tai lu. Gue belajar. Yang gue pelajarin itu di sana pendewasaan bang. Kalau gue nggak kesana gue bakal tetap jadi Adit yang dulu. Gue nggak bakal ada seperti ini, maksudnya ada di kompetisi. Gue nggak bakal bisa ada menjadi seseorang yang gue pengen saat ini. Gue bisa dibilang sudah hampir mendapatkan goals yang gue pengen. Kenapa sih lu bisa merasakan, lu merasa dibuang, lu merasa tidak diinginkan, lu merasa Adit kayaknya keluarga nggak support? Nggak. Karena itu yang gue rasain gitu. Itu yang selalu gue rasain dari dulu tuh, kayak yang setiap langkah yang mau gue lakuin, walaupun bokap gue support pol-polan dari dulu, tapi langkah yang mau gue ambil tuh selalu salah, selalu bertentangan dengan ya ibaratnya dengan pemikiran bokap lu lah, entah pemikiran yang berdasarkan mungkin agama lah, etika lah, itu, bener. Kultur dan lain-lain, tapi lu merasa nggak bisa, ini zamannya udah berbeda pak, gitu loh. Betul. Jadi lu merasa, lu merasa kayak wah ini gue kayak nggak disupport, gue dibuang, dan lu akhirnya ke Slovakia karena rekomendasi dari paman lu. Di sana lu belajar arti tentang kehidupan. Betul banget bang. Itu kenapa makanya ya sorry ya gue ngomong kayak gini, misalkan ya keluarga gue sebenarnya kita berkecukupan, gitu. Tapi keluarga gue lebih ingin mendidik gue menjadi orang yang lu nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Lo nggak bisa terusan disupport oleh orang tua. Mau sampai kapan? Sampai sekarang pun sebenarnya gue masih disupport sama orang tua. Gue tinggal sama orang tua. Gue nggak ada duit, gue masih dibantuin sama orang tua. Ya itu menurut gue bukan umur tidak mematok bahwa kita harus mandiri dan lain. Tapi ya kalau memang orang tua mau bantu ya kenapa enggak? Iya betul. Nah jadi waktu dibuang, bukan dibuang. Jadi waktu gue ke Slovakia yang gue pelajarin, ya gue harus lebih mandiri. Di saat gue hidup sendiri gue harus bagaimana? Gue nggak bisa nih. Jadi gue menerapkan pemikiran yang sebenarnya salah, jahat bisa dibilang, tapi menurut gue ini benar. Kenapa sekarang gue menjadi individu yang lebih ingin sendiri, nggak mau dekat sama keluarga? Karena pada akhirnya mereka pasti juga akan meninggal, ya kan? Betul. Mereka pasti ya itu meninggal. Jadi ada 3 hal yang udah pasti di dunia, brother. Tuh. Sakit, tua, dan mati. Tua dalam arti bukan berarti kita tunggu rambut putih ya, tetapi umur bertambah itu udah pasti.
Tiga hal inilah yang udah pasti akan terjadi. Nggak mungkin manusia nggak ada yang nggak pernah sakit. Minimal flu harus pernah. Itu udah apalagi saya sebelum pressure test. Iya, gue ini bingung deh. Selalu sebelum pressure test selalu sakit, demam di backstage tuh di holding room kayak gitu. Nah, dulu di Slovakia 3 tahun. Proses lu untuk belajar bahasa Slovakia berapa lama? Sampai sekarang, sampai terakhir gue sebelum balik nih ke Indonesia, gue masih belajar. Masih tetap belajar terus. Tapi setidaknya bahasa sehari-hari, komunikasi yang general, lu bisa ya? Bisa. Gue bisa ngegunain bahasa Slovakia untuk conversation gitu kan, normal. Kalau mau belanja itu ya di tahun kedua ketiga lah. Misalnya nih kalau lu mau pengen beli 1 kilo daging sapi tapi kulitnya lu mau dagingnya dipotong 8. Lu mau beli 1 kilo daging sapi tapi mau dipotong 8. Bahasa Slovakianya gimana? Ya gue nggak seribet itu bang, gue simpel, gue beli aja 1 kilo gue potong 8. Gue nggak harus ngomong tolong potongin dong. Ya udah gue beli sekilo gue potong 8 biji sendiri. Tapi kalau bahasa Slovakianya gitu kan, daging sapi ya, gue agak lupa nih. Kayak misalkan, ya si poprosim kilo meso kilo meso, na osem, gue lupa. Pokoknya intinya kayak ya si poprosim kilo meso. Itu bisa tahu bahasa Slovakia. Karena gue waktu di apartemen gue sempet denger dia ngomong pakai bahasa Slovakia, tapi gue penasaran, cuma kan ntar dibilang kepo, kayaknya lagi ngomong sama cewek gitu, terus pakai bahasa Slovakia. Tapi cewek-cewek di Slovakia benar sesuai dengan apa yang gue lihat di Google nggak sih? Bener. Segitu bohai-bohainya, Bor. Cantik. Dan di sana mereka benar-benar free sex nggak sih? Dalam arti sorry ya, maksudnya dalam arti free sex tuh gini. Orang Indonesia itu kan, mohon maaf nih, tabu ya? ingin berhubungan lebih jauh lagi tuh kayak harus butuh status, bukan minimal, ntar nggak gue dibilang salah lagi gue nih. Kadang-kadang pacaran aja udah aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau di sana nggak harus pacaran pun, bener bisa. Wow, bisa itu bener kok adanya. Kalau misalkan orang ngomong di luar negeri itu apa sih yang paling ditakutin? Free sex. Iya. Itu kayak yang mungkin lebih kayak kebutuhan kali ya. Betul. Kebutuhan psikolog. Di sana dingin. Gue juga bingung ya. Di sana dingin. Secara gue agama sih salah sih. Cuma kultur susah sih ya. Kultur susah. Itu bener yang gue rasain itu shock tapi, kultur. Ini agak melenceng ya, gue kadang-kadang juga bingung. Bukan ini ntar disalah iniin lagi nih sama netizen nih. Kadang-kadang juga orang kalau terlalu fanatik dalam arti konotasi negatif ya, taat menurut gue lebih bagus sih. Kadang-kadang kelakuannya malah jauh berbeda dengan orang yang nggak punya agama sih. Malah kadang-kadang orang nggak punya agama lebih berempati terhadap orang lain gitu loh. Betul. Salah nggak sih gue? Netizen kalau mungkin mau koreksi silahkan tulis di komentar ya. Ini cuman ya namanya juga kan ngobrol-ngobrol ya. Oke, lu di sana 3 tahun dan lu lumayan lama. Menurut gue tuh 6 tahun bukan waktu yang singkat. 7 gue. 7 tahun lo di Slovakia dan lu mulai masuk. Pertama kali lu kerja di dunia makanan di mana? Cepat Saji. Tempat saji, jangan-jangan tempat saji tadi yang lu nanya nasi lagi. Ya, benar. Lu kerja. Yang dari M juga tuh, dari M. M-nya warna kuning gitu. Ya, merah kuning. Lu di sana, di fast food? Ya, fast food gua. Awalnya di bagian apa? Gua awalnya ya masuk sana gua di training untuk ngebuat cheeseburger. Wow. Itu hal pertama tuh yang kalau lu masuk ke cepat saji, hal pertama yang lu pelajarin adalah membuat cheeseburger. Di sana. Oke. Cheeseburger, terus gua dikasih bikin Big Mac gitu kan. Habis itu gua dipindahin lagi ke station salad. Ada stationnya Pak, hati-hati. Beda-beda stationnya. Cheeseburger gitu kan. Terus ntar ada lagi station daging. Kayak yang di podcastnya Deddy Corbuzier sama Chef Juna, kalau di professional kitchen kan yang gede tuh per station gitu loh. Beda, kadang-kadang kan semua ngurusin semua, tapi kalau mungkin rame ya per station. Dan lu dipindahin. Jadi lu belajar pertama di cheeseburger. Di situ lu ngelakuin apa? Gua ngetos bread gitu kan. Breadnya gua toast. Oke. Jadi mereka tuh keren nih. Si itu tuh keren. Cepat saji ini. Jadi mereka tuh punya alat yang emang khusus untuk mereka bikin dan tidak diperjualbelikan. Jadi beneran itu khusus untuk makanan itu gitu. Yes, ada logo M di setiap mesinnya. Jadi itu udah didesain, diproduksi khusus untuk mereka. Betul. Itu keren banget. Toast tuh
Bang, bentuknya tuh kayak ini, kayak apa sih? Kayak yang lu zaman dulu nih kalau mau potong kertas. Tahu Kan yang kotak gede terus ada pisaunya Iya. gitu. Itu gitu. Itu dua tingkat, 2 layer. Lu buka, lu masukin bread, bawahnya, atasnya lu tutup. Langsung panas, langsung 15 detik. wow. Jadi Nggak kayak mesin kayak gitu yang ini cuma lama. bolak-balik ya. apalagi kalau yang di sana Di ya, sana. yang apa minyak itu lama banget panasnya. Sekali panas, waduh, dingin. Dingin. Jadi oke, dan di situ lu berapa lama di fast food itu? Fast food 2 tahun. Gua 2 tahun. Wow. Gua jabatan gua udah hampir jadi manajer. Hampir jadi manajer. Satu step lagi gua jadi manajer. Boleh tahu nggak kalau dirupiahkan ya gaji untuk yang di awal lo kerja lah waktu Awal. tahun itu ya, Ya. tahun itu. Awal kerja gaji gua di rupiah ya. Itu sekitar 6 sampai 7 juta. 80 jam kerja. Per bulan. Sebulan. 80 bagi 8 cuman sekitar 10 hari. Lumayan. Kan lumayan, Bro. Kalau di sini restoran di sini lebih ngeri. Tapi kan hidup mahal, Pak. Tetap, Bang. Iya, ini asumsi gue. Tapi kan kalian harusnya kalau kalian as a employee di situ harusnya ada kayak Diskon. privilege-nya lah, Iya. diskon, makan mungkin free gitu. Ada, kalau makan free enggak, tapi potongannya 60%. Oke. Tapi Pak, kalau tiap hari makan mulu sih burgernya pusing dong, Pusing, ya nggak iya Bang? sih. Dulu kasih makan burger tiap hari, Iya. aduh. Ibaratnya pusing. orang mungkin nikmat, tapi kalau udah tiap hari kayak gitu, Iya, bosen, muntah bosen. juga. 2 tahun lu di situ, lu belajar fast food. Kalau menurut gua, ini kacamata gua, fast food itu tidak mengajarkan tentang detail cara memasak, karena Betul. rata-rata udah pada frozen food ya. Betul Bang, betul. Tapi flow dan hygiene dan clean Ya, dan betul. disiplin dalam bekerja itu ya. Karena konsistensi dari makan yang lu harus buat itu kan itulah yang dijual sebenarnya dari waralaba dan franchise. Di 2 tahun lu belajar itu Yang gue pelajarin bukan masak sebenarnya, sistem. ya betul. Karena nanti ada pertanyaan juga yang ada minta gue bikin podcast di tentang bagaimana membangun bisnis makanan minuman. Karena waralaba itu kenapa mahal? Menurut gue yang dijual bukan produknya, tetapi sistem menjual produknya. Betul Itulah banget, Bang. mahalnya waralaba yang bagus. Iya. Oke, akhirnya 2 tahun lu baru udah 2 tahun move ke. Nah gini, ada tawaran. Padahal lu udah mau jadi manajer. Udah mau jadi manajer waktu itu gue. Lu goblok lagi apa sinting lagi sih? Ini Gue nih tau. orang ini gue bingung lu dari tadi nih maunya yang berisiko. Gue pengen men-challenge diri gue, ngerti gak Bang? Ngerti gak? Kayak jawaban itu dong waktu ditanya kenapa lu pengen ikut lomba itu. kompetisi masak. Oke. Pengen men-challenge gitu kan. Ya tapi benar, gue butuh yang sesuatu yang baru Bang. Gua Apalagi bosen. lu masih muda. Gue masih muda waktu itu ya. Iya, sekarang juga sih masih. Tapi waktu itu masih yang, wah energi gue tuh Iya. masih Kalau umur-umur tuh umur-umur alay lah kalau orang Indonesia. benar. Oke, jadi yang mengajak lu untuk bikin satu restoran Indonesia di Slovakia tadi siapa nama chefnya? Pak Andi William. Pak Andi ya, thank Andi you William. buat Pak Andi udah mau memperkenalkan makanan Nusantara di Slovakia. Respect. Dan bukan hanya makanan, yang tadi lu pernah bilang juga dia lewat makanan dan tempatnya dia men-sharingkan tentang Nusantara lah, tentang Indonesia. Di dekorisasi itu bener-bener pakai kayak batik, topeng-topeng kayu buat penari. Inilah yang dibilang orang-orang yang nasionalis tinggi. Nasionalis tinggi loh. Nah, lu bang kerja di situ dan akhirnya lu mendecide ya udah gua resign dan gua mau di situ. Ini yang lucu nih, Pak Andi ini tricky orangnya Bang. Tricky. Ngomong udah gue mau buka nih, lu gimana kalau lu mau lu resign? Gue resign dong dari gawean gue waktu itu kan. Dia udah gue resign. Ya udah lu datang ke restoran gue. Restorannya jadi belum anjing. Jadi. Iya sih, lu asumsinya lu sama kayak gua kalau lu gak denger, lu pikir udah ada buildingnya. Iya kan? Building ada, gedung ada. Tapi gue datang. Maksudnya dalam arti building itu udah ada restorannya gitu loh. Gue sampai ke sana dan anjing belum jadi. Gue udah resign nih. Terus dia manggil gue, dia tricky nih Pak. Ini Pak Andi emang tai juga nih. Kita itu kan nge-building bareng-bareng. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Gue ngangkutin barang dari dalam restoran. Itu kan jadi bangunan dulu. Bangunannya bagus, tapi dulunya bekas diskotik. Oke. Jadi masih cat itu masih amburadul. Kita ngangkatin barang, pindahin barang, dapur kita angkat semua keluar, ngecat, ganti keramik. Kembali lagi lapangan tenis, basic lapangan tenis akhirnya. Tapi itu Tuhan itu luar biasa menurut gua. Kalau karena lu udah emang dipersiapkan jadi kuli.
Adit Kuli. Adit Kuli bangunan. Kuli bangunan. Bener ngecat. Itu kalau nama restorannya makan. Kalau ada orang yang ke Eropa nih, ke Slovakia datang ke restoran makan, ngelihat di lantai 2 ada toilet, itu gue yang ngecat semua. Itu gue yang ngecat. Hari pertama tuh gue dipanggil. Adit, kita kumpul, kita ada meeting. Gue kira kan meeting memperkenalkan kan. Anjing gue bilang. Ini gue kuli lagi. Sekitar 2 bulan lah gue ngebangun bareng-bareng. Tapi bareng-bareng sama semua. Kebetulan Pak Andi ini emang orangnya mau berjuang. Dan rata-rata timnya teman-teman lu di situ tuh orang Indonesia juga? Enggak. Campur. Yang waktu itu Indonesia gue sama Pak Andi. Sisanya ada orang Thailand. Ada orang Slovakianya juga. Tapi bukan orang Indonesia. Bukan. Lu berdua. Bukan restoran Nusantara. Betul. Gue sebagai pekerja, Bang. Gue tuh awalnya hanya untuk kerja. Gue tipe kalau orang waktu gue pindah itu, ya gue pengen cari duit dan pengalaman yang lebih baik gitu kan. Makanya gue kenapa resign dari McDonald dan gue join ke restoran ini. Itu ayo dah singkat cerita nih restoran buka. Bang Oktober Oktober nggak salah lupa. Lebih ke arah Nusantara Chinese apa Nusantara otentik? Otentiknya makanan kayak contoh ada rendang. Oh iya sangat otentik. Opor, nasi goreng, mie goreng. Banyak. Wow. Kayak gitu kan. Oke, terus gue di atas. Gue masih jadi jadi waiter. Udah gitu ketemu lagi sama ada chef baru, Ari Munandar. Chef Ari Munandar nih. Gila, gue lebih respect lagi sama ini orang. Chef Ari Munandar. Kalau misalkan nonton nih Chef Ari nih. Kalau misalkan dia orangnya jarang nonton YouTube sih. Masih di Slovakia sekarang? Dia di Ceko. Sekarang udah di Ceko. Dia emang Cekoslovakia. Oh iya, karena Cekoslovakia tuh dulunya kan satu negara. Pecah jadinya. Iya. Tapi dia masih kerja di itu. Di restoran juga di Ceko. Wow, Chef Ari. Nah, eksekutif chef gitu. Ketemu waktu lu masih di situ sebagai waiter. Gue masih luntang-lantung nih, Bang. Gue masih yang ada pembukaan tuh ya. Yaudah Adit kamu ke atas, ke bawah juga, kamu ke atas, ke bawah juga gitu kan. Nah, suatu saat gue lagi di dapur, gue lagi ngeliatin dia, gue tertarik sebenarnya. Gue tertarik banget, Bang. Gue ngeliat, wah ini kayaknya enak nih, gue pengen belajar masak. Sama si Chef Ari Munandar. Oh, jadi dia bantu sebagai konsultannya dan sebagai chefnya di situ. Awalnya dia mau juga bareng sama kita. Di situ. Jadi ada 3 chef lah. Pak Ari Munandar, ada lagi Pak Andi, orang Indonesia, terus lagi orang Thailand, oke. Thailand gitu kan chefnya. Nah gue ikut nimbrung aja, gue di dapur ngeliatin, gue yang tertarik, gue bantu gitu kan. Akhirnya gue pakai apron gitu kan, yaudah gue bantu. Motong lah, basic. Belum. Bang, gue masih yang diem aja gitu kan di dapur, ambilin ini. Oh lebih ke helper yang buat bantu lah. Iya, bersih lah gitu. Udah gitu, gue dipanggil lagi, Dit ini musik nggak nyala. Di atas, gue kan masih ada tanggung jawab di atas kan. Si dapur tuh di lantai bawah, Bang. Jadi gini, si makan restoran ini di atasnya restoran, teras, nah di bawahnya dapur. Di situ ada tempat juga buat orang makan. Ya. Oke. Gue dipanggil, ini lagu nggak nyala. Ya udah, gue buka apron. Chef Ari ngambek. Lu yang bener, lu mau di dapur apa mau di atas? Si Chef Ari ini ngomong. Posisi gue waktu itu lagi banyak orang, Bang. Lagi soft opening, gue ingat soft opening. Lagi rame Dan banyak orang Indonesia. Ada ibu dubes, duta besar Indonesia di sana. Gue bingung, gue ditanya gitu, gue diteriakin kayak gitu. Sedangkan lu yang disuruh ya. Iya, sedangkan gue akhirnya ngomong, ya gue nggak tahu, gue belum manggil chef, masih Pak waktu itu. Pak Ari gue nggak tahu, gue di sini sebagai apa gue nggak tahu. Ya lu pikir, lu maunya jadi apa? Ya gue jadi kuli bangunan. Terus akhirnya udah gitu, akhirnya gue stay di dapur. Oke, lu enggak deh, gue di dapur. Gue di dapur. Musik gimana? Ya udah gue ke atas dulu, gue ke bawah lagi. Gue ngomong kayak gitu. Ya udah, lu balik lagi. Gue ke atas nyalain musik karena gaptek gitu kan, orang-orang gaptek waktu itu kan. Ya udah gue pasangin lagi musik jalan. Bukan gaptek sih, mungkin karena gue lebih mengerti karena lu base-nya musisi kan. Iya. Akhirnya gue ke bawah lagi ke dapur. Gue diem di sana. Bantuin, dimarah-marahin karena gue nggak tahu basic, gue nggak tahu. Iya, yang McDonald. Ibaratnya yang fast food, yang frozen food, udah ada step-stepnya. Ini lu harus masak dari nol, betul. Gue misalkan potong ini, gue buang. Sisa-sisa ini lu goblok, wah gitu. Terus makanan panas, penuh nih, ini lagi penuh, Bang. Si station tuh penuh semua. Gue pegang ini kuah soto, masih inget nih, kuah soto di pot gitu. Gue simpen di lantai karena nggak ada tempat. Sedangkan dia butuh buat masak pakai wok. Oh, dimarahin.
Lu dimarahin taruh soto. Soto di bawah. Gua dianjing, wah pokoknya bahasa kasar lah itu kan udah keluar semua. Gua belum. Kan itu udah biasa lah kalau di kitchen. Kan gua belum tahu. Gua belum. Oh iya, kalau lu kan masih di frozen kitchen gua kan. Gua baper gua. Itu gua nggak mau, nggak jadi deh. Gua sampai segitunya. Gua nggak mau. Kelar closing. Diajak ngobrol. Ke atas. Kita kan di sana kan tradisi emang yang minum. Iya. Dingin. Iya. Minum. Set ke atas sih ngobrol. Adit panggil. Adalah statement itu keluar dari Chef Ari. Lu mau jadi selamanya menjadi seorang pelayan atau lu mau belajar masak dan lu bisa menjadi seseorang? Itu statement yang membuat gua berpikir, apakah gua pengen menjadi selalu orang yang disuruh-suruh pelayan? Maksudnya pelayan itu bukan berarti bukan jelek, tapi kan ada kalau ada chance yang lebih good, why gitu loh. Karena gue pengen berkembang, gue pengen berkembang. Apakah gue harus selalu menjadi orang yang sama, hanya membawa makanan, mendapatkan uang lebih banyak, betul. Karena lu mendapatkan tips lebih besar, gitu kan, tips lebih besar. Atau gue turun ke bawah, mendalami itu, gajinya cukup, gue bisa bilang cukup. Tapi lu nggak dapat tips, ya, tapi yang lu dapat adalah tips dalam bentuk ilmu. Betul. Pengalaman yang gue selalu ngomong, ke Chef Arnold pun gue ngomong, pengalaman yang tidak pernah orang lain bisa dapatkan, dan ini saya mendapatkan kesempatan ini. Gue selalu itu yang gue pegang. Ya udah, gue masuk dapur, cuci piring, Pak. Nggak bisa lu pegang pisau dulu. Nggak bisa. Pisau apa? Cuci piring gue ya 3 bulanan gue, tapi sambil diskusi kan. Iya. Karena gue penasaran, gue tipe orang yang penasaran sebenarnya. Gue nanya, bukan chef anjing, sampai sekarang gue manggilnya Pak, kalau resep opor apa sih? Gue punya buku warna hijau ketinggalan itu, tapi di sana di Slovakia, buku warna hijau, di situ ada semua resep. Nah, resep pertama yang diajarin itu gulai dan opor. Nah, itu dia mau diajarin sama si Chef Ari. Chef Ari Munandar. Dia misalkan lagi duduk nih, lagi kosong, dia lagi duduk table yang di bar gitu kan. Duduk situ. Gue datang, Chef. Pak, resep ini apa aja? Oh, ini segini. Oke. Kalau rendang apa? Oh, ini segini. Bihun semua gue tulis. Gue tulis semua. Resep yang ada di menu ya gue tulisin. Tapi gue belum boleh megang wok. Gue belum megang, boleh. Yeah. Itu gue cuma punya resep. Gitu. Sakral itu bro. Cuci piring dulu. Cuci piring. Pisau gue nggak boleh pegang. Yeah. Pisau nggak boleh. Pokoknya cuci piring. Udah gitu kayak yang, Dit bantulah Pak Andi. Dit bantulah kita prepare. Prepare belajar masak lu katanya. Jadi biar kan ada orang Thailand. Tapi kan yang namanya orang Thailand paletnya beda. Iya. Gitu kan. Taste-nya rasanya beda. Lebih manis lah mereka kan. Manis, pedes, asem gitu lah. Ya. Biar lu juga bisa, kan lu orang Indonesia, diomongin gitu, lu orang Indonesia dan lu harus tahu juga nih rasanya kayak gimana. Jadi jangan sampai ntar orang komplain ya, katanya rumah makan Indonesia tapi kok masakannya Thailand. Betul. Ya udah, gue bilang boleh Pak, training tuh gue bang, sambil potong-potong ya kan, kerjaan gue tuh potong-potong, training. Ya udah kamu training katanya. Training, terus coba bikin nasi goreng versi lu, jangan lihat resep. Gue bikin walaupun gua nggak tahu, tapi seenggaknya kan pernah ngeliat gitu. Kan pernah ngeliat orang bikin. Oh oke, bisa dikembangin gitu. Terus setiap nggak ada kerjaan tuh, Dit masak dong buat kita, buat all crew gitu kan, semua yang ada di sana, buat tim lah. Gua masak, gue tahu nih resep pepes, gua masak pepes ya. Ya udah pakai aja ingredients dan nggak pelit. Si Pak Andi ini nggak pelit orangnya. Pak Ari apa Pak Andi? Pak Andi owner. Okay. Nggak pelit. Selama lu mau belajar, pakai itu yang ada di sana. Iya. Tapi jangan semena-mena. Maksudnya dalam arti ya bertanggung jawab. Iya gitu ya, lu bikin buat 5 orang, jangan bikin 20 porsi gitu kan. Terus kalau misalkan jangan nyuri lah intinya. Iya. Kalau Pak Andi itu simpel, lu jangan pernah nyuri dan ngebohong. Udah selesai. Terus gue belajar sampai akhirnya Pak Ari dan Pak Andi yang ngomong, ya udah si Adit udah siap nih kayaknya di dapur. Kasih wok. Wow. Gue sedih gue anjing. Gue ada kasih wok bang. Gue mengidam-idamkan. Gue belum punya pisau, gue pinjam pisau tuh. Namanya orang Thailand tuh si On apalah gue lupa namanya, si On. Gue nggak ada pisau. Hap. Sorry kap. Gue nggak ada pisau nih, gue bilang. Ya udah, pakai pisau gue. Gue dikasih pisau. Victorinox tuh, masih ingat Victorinox. Kasih, pakai. Situ mulai belajar, mendalami lagi resep, lebih gue iniin lagi. Sampai akhirnya Pak Ari tuh, ya udah gue mundur.
gue masih ada bisnis yang lain. Kasih kepercayaan begitu, gue menjadi asisten si On ini. Ya udah berjalan bang, berdua di dapur. Wow. Berdua nih. Gue ngomong lunch, dinner, gue berdua. A la carte berdua. Cuci piring berdua. Bersih-bersih berdua. Berdua doang. Pak Andi turun bantu-bantu untuk cuci piring atau apa-apa, tapi kita berjalan berdua. Tek. Itu berapa lama lu di sana? Gue di restoran itu 3 tahun. 3 tahun? Gila, loyal juga lu nama ya. Dan kenapa lu hanya sampai 3 tahun di sana? Ini perjalanan di restoran makan ini benar-benar berarti buat gue. Karena ya gue nasionalis, gue ingin membesarkan nama Indonesia. Banyak banget kayak cobaan yang benar-benar dan ya kita hampir tutup gitu kan. Sampai suatu ketika alhamdulillah gue ada rezeki dari keluarga gue memutuskan untuk join menjadi co-owner invest di restoran itu. Gue invest dan gue merasa gue ini tempat tinggal gue gitu. Bang, gue tuh tidur bisa dimakan, bisa di restoran. Dan lu waktu itu gue di sana rajin sholat nggak sih, Bor? Dengan pekerjaan dan kesibukan lu seperti itu. Ini bukan gue pengen nanya yang aneh gimana ya, tapi kan capek fisik juga mempengaruhi untuk lu ada semangat untuk berdoa, benar nggak? Iya, betul. Nah, dengan kesibukan lu di sana tuh benar-benar masih ada waktu nggak sih buat sholat, buat ibadah, atau kenakalan lu masih kebawa sedikit ke sana gitu? Ini, kalau gue lebih kayak ada suatu momen yang membuat gue melupakan siapa diri gue waktu itu. Di sana. Ada momennya dan cukup lama waktu itu. Kenapa? Momen apa ya? Momen lebih kayak gue tidak mempercayai sesuatu yang udah gue bawa sejak lahir. Dan itu merubah cara pikir gue lagi. Wah, jauh. Kebiasaan lu untuk melakukan itu gitu loh. Gue bisa bilang untuk beribadah pun pada waktu itu jadi malas, berat banget. Karena bukan cuma malas, jadi berat ya. Mempercayai sesuatu yang harusnya tidak gue percayai waktu itu, Bang. Waktu itu bener. Gue merubah semua. Gue dari yang awalnya gue manja, gue di sana menjadi mandiri. Setelah mandiri, gue merasa kehilangan. Tidak ada orang tua. Pulang setahun sekali cuma 2 minggu di Indonesia. Oh, tapi lu di sana pulang? Tapi cuma 2 minggu. 2 minggu. Itu pun 2 minggu gue yakin nggak mungkin juga 2 minggu full buat keluarga lah. Pasti lu juga ada pengen mau ketemu atau mau kemana gitu. Teman, itu yang gue sesalin itu. Gue merasa jauh dengan orang tua gue. Di saat gue pulang, gue bertemu dengan teman, sahabat, ya sama keluarga ya. Tapi kalau misalkan 2 minggu ya seminggu setengah gue sama teman dan sisanya gue sama keluarga. Lu balik lagi. Baru gue merasa sedih lagi, kehilangan gini-gini. Ya namanya masih bocah lah gitu kan. Di situ tidak ada yang mengontrol, Bang. Apa sih yang membuat lu bisa berubah di sana? Akhirnya lu menemukan nggak deh, gue kayaknya udah jalur udah melenceng nih gitu. Gue bandel, Bang. Gue bandel. Bandelnya bukan dari satu hal, banyak hal. Gue bandel, banget bandelnya. Iyalah, udah tatoan, bisa masak, bisa main musik, brewokan. Cewek siapa sih yang nggak mau gitu? Di saat itu benar-benar terjadi sesuatu yang menurut gue Allah tuh menegur gue. Dan momen itu yang membuat lu akhirnya balik lagi. Iya, gue ditegur dalam keadaan saya tidak sadar. Wow. Sorry nih ya, gue ditegur dalam keadaan gue yang sangat menyenangi dan sangat mencintai fly itu. Gue ditegur, gitu. Gue percaya, gue pada akhirnya gue percaya. Dan akhirnya lu balik. Gue balik. Dan lu melakukan apa? Gue telepon dulu. Pagi gue balik, gue telepon orang dari embassy. Bu, telepon ke embassy. Gue telepon ke embassy, nggak ke orang yang kerja orang yang di embassy lah. Bu, saya mau belajar ngaji. Ini serius? Nyokap gue tahu. Lu telepon ke orang yang di embassy, ke ibu itu, terus lu ngomong, seorang Adit ya, tiba-tiba ngomong, Bu, saya pengen belajar ngaji lagi. Soalnya gue udah jauh, gue merasa gini. Gue sholat. Waktu itu gue mempelajari sholat lagi. Aduh, gila. Aduh, ya Allah, ampun nih. Gue sholat sampai gue lupa bacaan sholat. Gue ada di fase itu. Gue lupa, Bang.
gue sholat gitu. Tapi gue, aduh, kok ini lagi bacaan gue gitu kan. Ibaratnya lu lagi pengen main musik, lupa kuncinya. Tapi gue pengen, tapi gue lupa. Sampai segitunya, gue sampai ada di tahap itu dan ya udah gue telepon. Gue ya udah bodo amat. Mau orang bilang gimana ya, I don't care. I don't give a shit. Gue siapa yang belajar ngaji? Tahu gue diomongin apa? Yang paling parah. Merinding nih. Sama semua orang di Indonesia kali Slovakia. Wah, salut. Kenapa salut? Adit mu'alaf. Gue bilang, mu'alaf apaan? Gue kan muslim. Dari muslim ke muslim. Tapi digituin gue. Wah, gue abis dicengin. Wah, ya Adit nih. Muslim dia dulu. Tapi sekarang lebih muslim. Jadi dia mu'alaf dari muslim ke muslim. Gitu.